Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Malam hari ini adalah eh, batch yang kelima dan kita akan bahas artificial intelligence ya. Tapi sebelum itu saya ada video yang menarik ya, kita tonton sama-sama ya. Halfway across the world from Singapore, a tech company which is already changing the world, a tech company called OpenAI, which brought you ChatGPT not too long ago. That company announced a new platform, a new AI platform called Sora. Sora allows you to key in text, type in some text, a prompt, and it can produce videos which are indistinguishable from what Hollywood can produce today and what smaller studios can produce. So that's the world today. Technology disruption happening very quickly. New challenges everywhere. The unexpected, increasingly the norm. And so we can't hide from these changes. No country, no economy can hide from these changes in the world with AI. Even if an entire country tries to prevent AI from entering its borders, other economies will do so. And this is why the new subsidy for Singaporeans aged 40 and above to pursue another full-time diploma in higher education, this new subsidy in the budget, that's why it's so important. Because it recognizes that in a world that's changing so quickly, what you learn in school, in education at age 20, may have changed, transformed, been replaced by a new world by the time you're age 40. Ya, jadi menarik tadi yang dibahas oleh orang Singapura. Jadi di Singapura itu ada kursus gratis ya atau level diploma untuk orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas ya. Jadi kalau di sini ada makan gratis, kalau di sana ada sekolah gratis untuk warga negara yang berusia 40 tahun ke atas ya. Nah, pelajarannya adalah tentang AI karena tadi dikatakan oleh Parlemen Singapura tadi bahwa apa yang Anda kuasai bisa jadi ke depannya sudah tidak berguna lagi gitu ya. Jadi perlu belajar ilmu-ilmu baru yang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Oke, jadi kalau kita bicara AI maka tidak jauh-jauh dari ChatGPT karena itu memang itu yang paling populer dan yang isu terbaru adalah DeepSeek. Tapi selain itu ada juga yang versi sederhananya, misalnya Anda sudah menggunakan Meta Group ya, ada di WhatsApp, ada di Instagram, ada di Facebook, yaitu yang kita kenal dengan Meta AI ya. Oke, jadi ini adalah tempat bertanya dan menurut saya ini versi simpelnya, tapi gimana pun juga kita perlu menguji sejauh mana mereka bisa menjawab atau memberi solusi atas kebutuhan kita ya. Google punya Gemini, kemudian Twitter punya Grok gitu ya. Nah, ini perlu pengujian ya. Oke. Nah, saya materi yang saya bawakan ini banyak video ya. Jadi supaya lebih jelas tapi saya bikin secara berurut-urutan ya. Oke, kita tonton sebentar. Saya cek rekodnya. Oh, sudah ya. Oke, kita tonton sama-sama ya, video demi video. This company made NVIDIA lose billions overnight. Meet Liang Wenfeng, the mastermind behind DeepSeek, China's version of ChatGPT. With a net worth of $3.2 billion, Liang Wenfeng is leading DeepSeek, the AI revolution that's giving OpenAI a run for its money and shaking up the global AI race. Liang's company just launched DeepSeek V2, a game-changing AI model that's cheaper and faster than the competition, including NVIDIA's offerings, costing them billions in lost stock value overnight. DeepSeek is the Chinese alternative to ChatGPT open source and more affordable, disrupting the AI landscape and giving developers the freedom to innovate beyond closed source systems like GPT-4. With billions in government backing, DeepSeek is positioning itself as a key player in AI development, while Liang Wenfeng works to make China the new leader in this tech battle. For more stories like this, follow Green Currents. Ya, jadi AI ini sebenarnya sekarang ada banyak sekali.
tentu saja untuk mengetahui mana yang paling cocok dengan kebutuhan kita, ya tentu saja kita perlu menguji ya. Jadi kalau Anda punya waktu, untuk kepentingan pekerjaan Anda, saya sarankan Anda menguji OpenAI, atau ChatGPT versus DeepSeek gitu ya. Kemudian boleh juga saya sarankan menguji juga Grok ya. Tapi ini semua tergantung kebutuhan Anda ya. Kalau untuk video itu apa? Coba kita lihat yang lainnya ya. Oke. Ini saya dapatkan dari saya download dari TikTok ya. Kita lihat apa saja sih gitu ya. AI itu apa saja? Coba kita ini kalau untuk kripto ya. Rekomendasi koin dari DeepSeek. Kamu harus tahu ya. Mari kita coba, apakah AI baru dari Cina ini bisa membantu kita untuk memilih koin yang bagus. Kita coba dengan 5 rekomendasi awal dulu. Kalau kita lihat rekomendasi yang dikasih cukup baik dan aman, karena semuanya market cap besar. Kamu bisa mencoba minta rekomendasi koin lain, tapi tetap lakukan pure dan jangan invest asal-asalan. Semoga membantu. Ya, itu tadi DeepSeek untuk mencari tahu kripto mana yang paling yang paling bagus gitu ya. Oke, tapi kembali kalau Anda punya concern ke satu topik ya, kalau Anda punya concern ke satu topik, ada baiknya menguji kemampuan beberapa AI ya. Misalnya Anda lagi bikin konten gitu ya, atau lagi bikin proposal atau bikin apa gitu. Nah, Anda coba pakai ChatGPT, Anda coba pakai DeepSeek ya, Anda coba pakai Grok ya, atau kalau ada yang lain silahkan gitu. Terus Anda merasa mana yang paling cocok untuk kebutuhan Anda gitu ya. Anda tes, kemudian Anda, untuk kerjaan saya paling cocok pakai ChatGPT. Ya sudah gitu ya. Karena perlu diingat bahwa meskipun DeepSeek ini kemarin cukup mengejutkan, tapi belum tentu lebih baik dari ChatGPT gitu ya. Untuk bidang-bidang tertentu, untuk case-case tertentu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan Anda, maka Anda perlu menguji AI yang ada, terus nanti sampai Anda menemukan bahwa, kalau untuk kerjaanku, untuk untuk konsep saya cocoknya pakai misalnya pakai ChatGPT gitu ya. Untuk videonya misalnya saya cocoknya pakai Heiken misalnya gitu ya. Nah, karena sekarang ini banyak sekali gitu ya. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, apa yang bagus? Waduh, nggak bisa jawab gitu ya. Tapi caranya begini. Anda masuk ke Google ya, terus ketik aja top 10 ya, atau top 20 atau top list gitu ya. Tapi kita coba lihat di sini ya, spesialis-spesialisnya ya. ChatGPT ini lebih ke untuk chatbot ya, untuk content generation Jasper ya, untuk spreadsheet ya, semacam Excel gitu itu pakai Numerous ya, meeting recording ya, ini kan banyak ya. Jadi ini kita bisa dapatkan ya masih mengandalkan search engine Google, atau kalau sekarang ini kalau untuk search engine saya sarankan ada dua ya. Satu Google, satu lagi TikTok itu bisa untuk search engine. Cuman kalau TikTok munculnya video pendek, tapi sudah bisa memberikan kita solusi ya. Yang pekan lalu kan saya sudah praktekkan ya, bagaimana memanfaatkan TikTok sebagai search engine ya. Oke, kita coba lihat satu-satu ya. AI yang berguna buat bantu bisnis kamu. Marketplace. Kenapa, Kak? Soalnya bisa ningkatin visibility user pada search engine Google, jadi konten digital kita bisa direkomendasikan secara masif. Oke, terima kasih, Kak. Luma Labs. Kenapa? Karena bisa mengumpulkan, menganalisis, dan mengembangkan algoritma terkait data keuangan dengan cepat dan akurat. Kotor. Kenapa?
Soalnya bisa bantu kita untuk cariin background yang cocok buat konten kita. Dan yang lebih menarik lagi ini gratis. Copy.ai. Kenapa tuh, Pak? Karena itu bisa membantu kita dalam pembuatan materi di media sosial, website, iklan, surat, dan lain sebagainya. Kayak Hitpo Photo Enhancer. Kenapa? Soalnya berguna buat ngolah gambar jadi lebih tajam tanpa ngilangin kualitasnya. Lopo.ai Kenapa? karena bisa menghasilkan suara lewat teks. Jadi cocok banget kayak orang-orang kayak gue yang apa? Kalau ngomong terbata-bata kayak gini. Pattern 89. Kenapa tuh? Karena pattern 89 ini tuh sangat membantu saya buat mengoptimalisasi kinerja kampanye digital ya, terutama di Instagram, Facebook itu sampai ke Google gitu. Jadi kita juga dibantu bagaimana membuat kinerja kreativitas yang bagus gimana, strategi pemasaran yang bagus seperti apa, sampai ke budgeting juga dia bisa ngasih rekomendasi gitu. Ya, oke. Nah, coba. Begini caranya mencari customer ideal dengan ChatGPT. Kamu adalah seorang marketing research analyst dan tugas kamu adalah menghasilkan buyer persona yang detail untuk toko peralatan golf di Jakarta. Mereka menjual peralatan golf untuk kelas menengah hingga kelas atas. Harap sertakan deskripsi pengguna ditambah 3 tabel tambahan, 1 untuk demografi, 1 untuk psikografi, dan 1 untuk perilaku belanja. Setelah beberapa saat, ChatGPT akan memberikan kamu buyer persona yang sesuai dengan usaha kamu. Dengan buyer persona ini, kamu dapat menentukan di mana kamu harus memprioritaskan waktu dan anggaran untuk marketing kamu. Buat kamu yang ingin tips lengkap untuk ChatGPT, klik link di bio. Ya, Begini oke. caranya. Jasper ya. Jasper AI to create an image from the text above. See how well Jasper does. What do you think? Tell me what you want to see next. Ya, itu tadi Jasper. Adobe Firefly. Pernah mau buat video tapi nggak tahu cara editing yang bagus dan kamu wajib tahu AI Tools. Kenalin, AI Tools terbaru dari Adobe, didesain khusus untuk video. Bayangin, kamu punya video, intinya kamu ngomong di depan kamera, terus kamu mau bikin jadi lebih engaging dengan nambahin B-roll clips. Adobe Tools bakal ngerti apa yang kamu bilang dan cariin high quality clips yang nyambung sama perkataan kamu. Lalu overlay video itu secara otomatis di clip kamu. Atau Adobe AI juga bisa detect apa yang kamu shoot, terus cari sound effect yang sesuai secara otomatis. Kan banget gak sih? Tapi nih, ada satu lagi yang lebih mind-blowing. Let's say kamu nulis skrip untuk short film atau vlog yang di dalamnya ada beberapa scene. Kamu bisa upload skripnya itu dan nanti AI Adobe bakal generate storyboard secara otomatis dan visualisasikan setiap scene yang kamu buat. All automatically. Menurut kalian gimana? Apakah ini akan menggantikan peran editor video atau mendisrupsi industri film? Coba komen. Kamu Mid Journey. Masih malu bikin konten nampilin wajah sendiri? Tenang, gue ajarin caranya bikin karakter kayak gue yang bisa ngomong sendiri kayak gue. Pertama, lo harus bikin Midjourney ya. Kira-kira promptnya begini. Unlike 20S in a Disney Charto-on style. Standing in front of his desktop computer log at the camera wearing a gray and hoodie. P5, 2, R pukul 9.16. Setelah gambarnya jadi, lo buka website b-id.com. Lo daftar aja karena ada free trial. Upload gambar tadi, tulis skripnya di sini, pilih bahasanya dan suaranya lalu tinggal generator video. Sekarang lo bisa coba sendiri buat konten lo, jadi gak ada alasan lagi kan untuk bisa konten. Lo tinggal ubah 2 aja prompt di Midjourney sesuai karakter yang lo pengen. Yang penting di sana ada Disney Charto-on style-nya ya. Jangan lupa follow Libus biar gak ketinggalan info AI lainnya. Kamu masih? Ya, Haken. Guys, this is not me. Ini AI. Sekarang gue bisa ngomong lancar bahasa Inggris. If I use this AI to talk in English, it will be... Yeah, and I can change my language to make content in English or other language. AI는 질병의 진단과 치료를 보다 정확하고 효율적으로 할 수 있습니다. Ini adalah fitur lain dari HeyGen AI yang bisa ngebuat video dari skrip yang kalian punya. Dan ini lebih natural daripada AI sebelumnya yang kelihatannya kayak kaku. Langsung aja akses linknya di sini. Guys, Bisa. Gak perlu edit manual lagi, sekarang kamu udah bisa ubah konten YouTube atau konten apapun yang berdurasi panjang menjadi klip singkat yang punya potensi viral tinggi secara otomatis. Ini dia caranya.
Kamu masuk aja ke Wizard.ai dan tinggal import videonya. Selanjutnya pilih bahasanya dan Wizard.ai langsung memproses video. Tunggu aja bentar, ini prosesnya cepat banget. Itu algoritmanya. Pertama dia mengubah video menjadi skrip. Kemudian skrip tersebut dianalisis dan dari sinilah dia bisa menentukan bagian-bagian yang menarik untuk dijadikan klip dari video. Dalam hitungan menit aja langsung jadi. Kau bisa lihat hasilnya. Di sini dia membuatin aku 15 klip di mana semuanya sudah dilengkapi dengan subtitle, bahkan caption videonya juga. Dan yang lebih menarik, dia juga ngasih rate seberapa besar potensi viral dari setiap klip yang dia buat. Belum habis, dan di sini kamu juga bisa melakukan penyesuaian lagi, seperti ubah template videonya atau editan manual filenya. Terus yang terakhir, caranya punya gampang banget. Tinggal klik ekspor di bagian bawah dan beres. Bisa dibayangkan berapa waktu yang bisa kamu hemat dibandingkan harus ngedit secara manual. Jadi langsung aja dicoba deh, dan jangan lupa follow akun ini buat konten AI selanjutnya. Go! Oke, spreadsheet. What happens when you combine AI with Excel spreadsheets? You can write in this formula and it will generate an answer for your input. Say you wanted to write a tagline for multiple different companies. Check it out. I thought the dog collar one was the best. For the pup who loves to strut their stuff, the collar that's rough. Get it? Another example. Say you want to find the top real estate agent in Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. It can spit out their company name, address, email, website, all for you. So this is a free Google Sheet add-on. So all you need to do is go to extensions, add-ons, and then get add-ons. Look for GPT for Sheets and Docs. Once you've installed it, you can then access the guide on how to use it. So there's tabs over here, which I totally missed, but they've got setups, how to use, and examples that you can do. After you install it, you will need to set up an API key, which essentially allows you to connect OpenAI with your Excel spreadsheet. It is something that you have to pay for, but it's like 2 cents per 1,000 tokens. So follow for more AI tips for what happened. Oke. Nah, ini apa? Ini nggak tahu namanya apa. So what kind of car is this? Yeah. What are you working on right now? Chevy Cruze. What are you doing in that? Cylinder head. So looking at it right now, what's the next step that you have to do? The next steps would likely be removing any remaining debris, thoroughly cleaning the surfaces, and installing a new gasket. It's also important to check the head for any warping or damage. Yeah, right. Yeah, you got me this far. Hopefully you can let me put it back together. What's the next step to put it back together? Sure. Position the new gasket. Thank you. Ya. Oke. Ya. Nah, itu tadi beberapa video yang memberikan gambaran tentang AI. Nah, sekarang kebutuhannya apa? Yuk sama-sama kita cari ya. Oke, silakan. Gimana, Bu Dewi? Sudah ada gambaran? Mau apa? Tadi kayaknya itu ya, apa, Adobe Firefly apa-apa gitu ya. Tapi entar, nanti mesti dipelajarin lagi deh, Pak. Ya. Oke. Baik, kita coba praktekkan sama nanti coba nyari-nyari ya. Oke. Coba tadi kalau Bu Dewi pengen tahu tentang apa tadi video ya, kita coba Heiken ya, coba Heiken ya, cara pakai Heiken ya, coba ya. Jadi nanti Bu Dewi nanti lanjutkan sendiri ya. Ya, Jadi boleh, Pak. Heiken atau ini keywordnya pakai Heiken aja, Heiken AI ya, Heiken AI. Heiken AI video ya. Nah ini nanti dicari aja ya. Misalnya ini video itu tadi ini Heiken mana Heiken ya. Ini Heiken ya. AI
helps shy business owners to produce videos without having to speak to a camera. It's called HeyGen.com. It is an AI-based video platform that allows users to create engaging video content using generative AI without requiring any editing skills or talent. It offers a range of realistic avatars, lip syncing with more than 300 plus voices in 40 languages. But what sets this tool apart from the rest is because it offers free plan. So under the free plan, you get 1 minute of video credit every month, which is definitely enough for making any basic business intro videos, sales pitch videos, and maybe product demos. So what you waiting for? Check them out. Follow for more. This AI tool Ya, helps. itu kalau bayar berapa tuh? $24. Ini coba tutorial ya. Nah, tutorial. HeyGen tutorial ya. HeyGen AI tutorial. Nah, ini nanti di sini ada aja yang posting untuk tutorial-tutorialnya. Oke, ya. Cowok di atas ini bukan gua ya, yang di bawah ini baru gua. Jadi yang di atas itu adalah Tommy versi AI. Avatar gua yang dibuat pakai aplikasi namanya HeyGen. Nah ini tuh tools AI yang bisa bikin avatar yang super realistis. Bahkan lu bisa bikin versi video lu di video yang lain. Gila banget kan? Di video ini gua bakal kasih tahu tutorialnya, jadi langsung save aja videonya biar nggak ketinggalan. Oke, caranya simpel. Lu tinggal buka aja heygen.com dan ikutin step by step buat bikin avatar digitalnya. Semua toolsnya tuh gampang banget dipakainya. Salah satu stepnya, lu tuh harus melatih avatar lu. Dan itu tuh cuma butuh waktu sekitar 30 detik aja. Udah gitu, lu tinggal masukin teks yang mau lu ucapin di videonya dan langsung jadi. Dan kalian sadar nggak kalau gue tuh sering banget bikin konten pakai AI tools ini. Nah, karena gue sering pakai AI untuk produktivitas gue tuh pakai laptop yang sesuai sama kebutuhan gue. Gue sendiri pakai Lenovo Yoga Book yang kinerjanya tuh pakai prosesor Intel yang bikin semua kerjaan gue jadi jauh lebih cepat, bahkan buat rendering atau multitasking yang sangat berat. Selain layar touchscreen-nya yang pure side OLED, Lenovo AI Engine Plus juga bisa kasih efisiensi buat produktif. Jualan. Nah, sekarang kita coba HeyGen ya. Coba HeyGen AI, sign up. HeyGen. Nah, ini nanti silakan sign up for free ya. Oke, saya juga belum punya, tapi ya nanti coba daftar ya. Oke. Ya. Ini ada yang free, ada yang kreator. $24 itu berapa? Sebulan. 24, ya 500 ribuan ya, sebulan ya. Oke, jadi ya, HeyGen. Ya. Oke, tinggal choose free aja. Sementara yang free dulu. Referensinya mau Inggris, ya Inggris dulu. Ya. For personal atau work, ya. Oh, ini continue, ya. Ya, ini untuk konten kreator. Ini continue. Ya, nanti daftar aja. Misalnya mau yang mana ya? Translate video atau education on training atau marketing video misalnya untuk. Oke. Dah, nanti tinggal cari tutorialnya, Bu Dewi. Tinggal cari tutorialnya, tinggal dipraktekin ya. Oke, nanti tips-tipsnya sumbernya cari di TikTok, sama kalau tutorial versi panjangnya cari di YouTube ya. Gitu. Oke, sekarang kita coba ChatGPT ya, ChatGPT. Nah, kalau kita bicara ChatGPT tentu saja apa nih yang menjadi kebutuhannya gitu kan? Butuhnya apa? Misalnya kalau saya di dalam training itu
seringkali itu saya tuh dimintain silabus ya, proposal gitu. Pak Rio kirim proposal gitu. Ya, saya kirim standar gitu kan ya. Pak kirim silabus gitu. Nanti permintaannya ada yang aneh-aneh gitu ya. Pak kirim outline gitu ya. Ya, kalau sekarang gampang aja ya, outline pelatihan misalnya selling skill ya. Gitu ya. Nah, buatkan outline pelatihan selling skill B2B itu ya. Mau detail apa enggak gitu ya. Kalau detail ya tinggal ditulis saja lengkap gitu kan. Ya. Lengkap dengan apa nih? Dengan apa? Lengkap dengan apa role play-nya gitu ya misalnya. Nah, misalnya gini. Ya udah, kalau sekarang kalau ada orang minta itu ya apa sudah nggak susah-susah lagi mikir ya. Kalau dulu mikirnya perlu fokus itu ya. Nah, kalau sekarang sudah dibuatin oleh ChatGPT. Nah, ini kalau untuk pekerjaan saya gitu kan. Makanya kalau yang di luar pekerjaan saya misalnya in case untuk trainer ya ini saya kan harus membuat berbagai macam simulasi ya. Saya harus cari gara-gara gitu ya. Maksudnya saya harus bikin sesuatu yang membuat saya bisa praktek, apa AI demi AI gitu ya. Oke, nah ini contoh ya. Oke, ya. Nah ini contoh ya. Nah sekarang sudah enak sekali ya. Ya, nah tinggal di copy, taruh di Word, tinggal diedit aja. Kalau nggak mentah-mentah copy dari sini ya kita bisa copy, taruh di Word, terus kita edit-edit aja gitu ya. Oke, kemudian DeepSeek, DeepSeek ya, kalau mau DeepSeek AI juga sama aja sih, DeepSeek sama ChatGPT kurang lebihnya sama. Atau kalau Anda mau yang lainnya juga bisa ya. Sebenarnya banyak sih. Ya, Eh, apa nih? Pengennya apa? Misalnya X ya, x.com, Grok gitu ya misalnya. Misalnya Grok. Ya ini karena ini ada Twitter ya. Ini Twitter, ini Grok tapi pakai versi grok.com-nya. Nah ini juga AI lumayan juga. Ya, ini punya Twitter punya ya. Nah sekarang kalau Anda memang mau concern dengan AI, kalau punya waktu loh ya, kalau nggak punya waktu, mendingan eh, fokus untuk kepentingan pekerjaan Anda itu butuh apa, ya. Nah, nanti dites pakai ChatGPT, pakai DeepSeek, pakai Grok atau pakai Gemini ya. Misalnya mau pakai Google Gemini ya, Gemini. Gemini AI misalnya ya ini Gemini AI misalnya mana nih Gemini AI Google Gemini ya hampir semuanya ada gratisan dan berbayarnya ini Gemini ya ini Google punya gitu. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin coba-coba silakan. Silakan. Kalau untuk buka ChatGPT atau yang lainnya itu Pak, itu apa harus pakai laptop, apa pakai gadget kita bisa? Bisa aja Pak, kan ini kan yang saya tampilkan ini kan semuanya pakai website Pak. Tinggal semuanya punya pilihan pakai website atau pakai apps gitu kan? Ya. Pakai misalnya pakai iPhone apa smartphone yang lain gitu loh. Ya. Bisa Itu dicoba aja Pak, langsung dicoba aja masuk ke
masuk ke Google, terus ketik chatgpt.com. Yang penting sign up kan, sign up-nya ya sekarang pakai kita punya Gmail aja, langsung aja. Atau mau pakai aplikasinya kan gitu. Cuman kalau saran saya kalau kita untuk kerja, kalau dengan AI untuk kerja, rasanya harus pakai laptop, Pak, gitu. Oh, kurang detail ya kalau pakai itu ya. Oh enggak sih, sama Pak, sama. Cuman kan kalau Bapak pakai handphone kan kecil Pak. Kalau misalnya kita main foto gitu kan kecil ya. Mm-mm. Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau memang istilahnya pakai itu bisa ya nggak apa-apa sih. Saat ini saya edit untuk yang video-video itu kan pakai CapCut ya. Ada yang lebih bagus lagi apa enggak ya? Kalau untuk edit manual memang saat ini itu kan CapCut itu kan istilahnya tadi edit manual Pak. Iya. Kalau tadi kayak Heigen atau apa Adobe Fly tadi itu kayak otomatis Pak gitu. Jadi kita apa foto foto yang mau kita tampilkan, terus nanti kita buat satu teks gitu, nanti kita serahkan dia langsung bisa langsung bikin 10 video gitu loh Pak. Oh. Tapi kalau CapCut atau kalau CapCut atau CapCut ya, istilahnya CapCut lah ya. Kalau CapCut itu sebenarnya dulu apa ya kesannya itu untuk membuat video orang-orang yang pengen video editing untuk kepentingan diupload di TikTok Pak atau Reels gitu. Iya. Misalnya dikasih subtitle gitu ya. Terus apa? Nah, belakangan CapCut itu sekarang banyak yang dikasih pro yang harus bayar, Pak. Kemudian Iya. perkembangan terakhir, beberapa fitur yang dibutuhkan untuk dulunya pakai CapCut untuk di TikTok, sekarang TikTok sudah menyediakan, Pak. Oh. Jadi Bapak coba aja untuk misalnya subtitle itu di TikTok sudah ada. Gitu. Jadi bisa juga kalau cuman untuk kebutuhan misalnya video pasang teksnya gitu terus subtitle gitu di TikTok sudah jadi. Nanti yang di TikTok itu Bapak download Pak. Download. Itu ya. Bapak bikin di TikTok terus nanti di-download Pak. Waktu download itu sertakan watermarknya Pak. Kan downloadernya ada dua macam, ada yang tanpa watermark, ada yang watermark. Iya. Kalau saran saya, Bapak masternya di apa TikTok. Nah, waktu sudah masternya jadi di TikTok, di-download Pak. Setelah waktu di-download itu sertakan watermarknya Pak. Tambahan. Kan ada watermarknya tuh, @Heru Herianto. Nah, itu yang kemudian Bapak posting di platform lainnya. Oh. Gitu. Terus untuk hashtag barang itu penting, Pak. Hashtag itu diomongkan aja, itu yang ditekankan atau ditulis aja. Itu hashtag misalnya, saya kan kuliner Semarang, terus rumah makan apa, gitu. Itu enak ditulis itu apa diomongkan aja ya? Oke, jadi begini, kalau kita bicara hashtag ini urusannya, ini topiknya SEO Pak, Search Engine Optimization. Jadi gini, kalau kita main platform apapun itu orang yang lihat video kita itu ada dua macam Pak. Yang pertama adalah follower kita, gitu ya Pak ya, follower kita dan orang di luar follower yang mungkin disodorin oleh pihak platformnya yang dianggap interest atau algoritmanya sedang bermurah hati menyodorkan video kita kepada orang-orang di luar follower kita. Itulah sebabnya kadangkala view kita lebih banyak dari follower kita, gitu ya. Itu pertama Pak, database internal. Yang kedua adalah
orang-orang yang mencari, gitu ya. Nah, orang-orang yang mencari ini supaya ketemu dengan konten kita, maka perlu search engine optimization. Nah, search engine optimization itu yang paling penting adalah ya kata kunci. Kata kunci ya. Kata kunci itu teks ya, satu kata atau beberapa kata yang kita berharap kalau ada orang mencari dengan kata kunci tersebut bisa menemukan konten kita, Pak. Gitu ya. Nah, maka harus ditaruh di mana? Di caption, kemudian di komen, kemudian di dalam video. Nah, kemudian untuk memperkuat itu, selain caption, maka kata kunci itu ditaruh lagi di dalam caption, tapi dikasih hashtag, Pak, gitu. Ya, oke. Nah, kemudian kalau kita bicara SEO, maka selain kata kunci, maka konten Anda atau akun Anda itu perlu aktif. Jadi kalau tadi Pak Heru punya putrinya Gabriel gitu ya, saling like Pak. Kalau Pak posting ya satu keluarga atau karyawannya semuanya suruh nge-like Pak gitu. Ya, Ya. suruh nge-like, suruh komen gitu ya. Itu untuk membuat akun Anda itu aktif Pak gitu. Ya. Jadi aktif itu kita upload, kemudian selain upload konten kita itu ada pergerakan, ada kehidupan. Maksudnya ada yang nge-like, ada yang komen. Yang komen pun harus kita balas, Pak. Terima kasih. Kalau ada orang komen itu harus dibalas, Pak, gitu. Ya, terima kasih ya atau jadi itu membuat konten di dalam akun kita itu aktif, Pak, gitu. Ya. Kalau emo dikasih emo tok itu Ya nggak apa-apa sih itu. Cuman maksudnya kan kalau Bapak kasih balasan atas komennya kan orang itu mungkin balas lagi, Pak. oh iya 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 iya. Ya, kalau ada percakapan di dalam satu konten, itu kan balas berbalas itu kan sama dengan komen, Pak. Jadi kan itu menandakan akun Anda aktif, Pak, gitu. Oke oke. Kalau Bapak emoji doang, itu kan ya mandek, Pak, gitu. Ya selesai memang. Selesai, gitu. Itu, Pak. Ya oke oke. Oke, apakah ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan. Silakan. Kita coba, kalau mau kita coba-coba lagi. Kali ini kita coba bikin foto ya, bikin foto ya. Kita coba pakai ChatGPT, tapi kali ini create image ya.
Ah, mandek. Bentar ya. Nah, ini coba pakai ChatGPT. Ini saya pasang foto, terus saya kasih perintah. Coba kita lihat ya, pakai ChatGPT hasilnya jadi seperti apa. Ini foto aslinya seperti ini. Terus saya kasih perintah seperti ini. Ya, terus coba kita lihat. Jadi silahkan cari-cari ya di berbagai macam referensi ya tentang apa. Saya mau tanya Pak, kadang kita buka Silakan. ChatGPT harus lewat Opera atau Chrome atau Google itu bedanya apa ya? Sorry Pak, gimana? Kalau kan ada, saya lihat di video itu kalau mau buka ChatGPT ada yang harus melalui Chrome atau Opera Mini atau pakai Google Opera. itu bedanya apa? Sebenarnya sama aja sih ya. Cuman mereka kan punya sistemnya masing-masing ya. Ini ya. Lihat Ini aja tadi dia. foto yang saya tampilkan seperti ini. Saya kasih prompt seperti ini. Hasilnya seperti ini nih. Masih mirip nggak sih? Masih. Cuma versi mudanya, Pak. Ya, ini silakan nanti coba-coba. Nah, nanti di save ya. Nanti di save. Iya. Ya. Oke. Nah, ini hasil kerja bikin foto pakai ChatGPT ya. Aslinya seperti ini. Fotonya dikasih prompt seperti ini promptnya ya. Oke. Promptnya itu pegang Monas ya. Ya. Terus hasilnya seperti ini. Saya kasih nama Haryo gitu ya. Hasilnya seperti ini. Ya. Oke. Itu tentang AI. Kalau mau trial lagi ya sebaiknya Anda sering-sering trial, tapi tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan Anda gitu ya. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ini masih mirip saya nggak sih? Oke, apalagi yang Anda tertarik tentang AI, silakan. Terus ada yang aplikasi yang lain selain Capcut itu Wing itu gimana, Pak? Gimana Pak? Sorry. Ada yang aplikasi lain selain Capcut kan ada Wing itu. Wing itu bagus Banyak sih mana? Pak. Sebenarnya begini, kalau kalau kita mau pakai pencarian ya Pak, yang pertama Bapak carinya pakai Google dulu Pak. Ya.
Ya. Cari Google ya. Bapak butuh apa, Pak? AI apa, Pak? AI untuk apa, Pak? Untuk edit apa, Pak? Itu foto apa keluarga, Foto. misalnya kan fotonya rusak, Ya, itu apa mampu? Itu pakai itu atau lain pakai. lagi gitu? Ya, saya tulis top 10 AI untuk edit foto ya, Pak. Nah, Iya. ini Pak, ini pakai ini aja kan sudah dijawab, Pak. Kalau masih kurang ya top 20 gitu kan ya, AI untuk edit foto. Nah, ini kan di sini kan ada banyak ya, 10 aplikasi AI atau tadi top 10 dulu lah ya. Top 10. Nah, ini kalau caranya gini, Pak. Top 10 AI untuk edit foto. Nah, ini kan di sini kan Bapak sudah ada rekomendasinya tadi. Rekomendasi AI untuk edit foto ya, Photopea, Photoroom, Remove BG, Slasher, Topaz. Nah, ini nanti bisa dicoba-coba, Pak. Ya. Ini kan ada penjelasannya kan, Adobe Photoshop, Luminar, Photor, Canva, PixArt, Photoroom, Topaz, ya, Remini, YouCam, ya, Pixir, ya. Ini kan ada banyak nih, ya. Kalau mau masih kurang yang lainnya juga banyak nih, Pak. Ada 20 nih. Nah, ini kalau mau lebih ada apa yang lainnya, ya, bisa rekomendasi begini, Pak. AI edit foto, ya. Oke, nah ini apa? Cari video-video Anda bisa nonton satu-satu, Pak, di sini. Pakai jadi sekarang search engine itu kalau saya sarankan pakai dua, Pak. Yang pakai Google, nanti kita pelajari secara teksnya, atau kalau mau ngelihat contoh-contohnya ya pakai TikTok, Pak, gitu. Misalnya edit foto otomatis nih pakai, ini kan banyak sekali yang sharing-sharing kan, pakai TikTok, Pak. Ya. Bayangin aja, dengan adanya fitur ini, kalian bisa ngedit foto pakai tulisan doang. Di sini kalian tinggal upload fotonya, terus kalian seleksi objek yang mau dihapus. Kalau udah, kalian tinggal tulis mau ngeditnya kayak gimana. Pengen tahu gimana caranya bikin seperti ini? Nih, gue kasih tahu. Stop pakai cara ribet. Sekarang ada website yang bisa mengedit foto serba otomatis. Bayangin aja, di website ini kalian bisa ganti background otomatis, bisa menghapus objek otomatis, bisa memperluas foto, dan masih banyak fitur otomatis lainnya. Misalnya, kalian punya foto yang pengen dihapus backgroundnya. Kalian tinggal masuk aja ke websitenya dan pilih aja fitur penghapus background, nanti langsung terhapus backgroundnya secara otomatis. Atau mungkin kalian punya foto yang pengen dihapus objeknya. Nah, kalian tinggal pilih aja fitur Magic Eraser, kemudian kalian seleksi aja objeknya. Kalau sudah, klik aja remove, nanti objeknya langsung terhapus otomatis. Jadi ini bisa banget bantu kalian untuk hemat waktu. Apalagi di sini juga kalian bisa bikin foto bareng idola kayak gini. Atau kayak gini. Caranya tuh gampang banget, wah. Sesimpel kalian follow dulu nih akun gua yang ini nih. Nah, kalau udah sini, gua kasih tahu cara bikinnya. Sesimpel kalian bikin foto bareng artis atau bareng tokoh favorit seperti ini. Caranya mudah kok. Cuma pakai Meta AI doang. Pertama kalian buka Meta AI, lalu kalian masukkan perintahnya seperti ini. Jika kurang sesuai, tinggal kalian kirim pesan, buatkan lagi. Itu pakai AI Kalau malah udah simple. sesuai, silakan kalian masuk ke Google Ya. Chrome. Lo ngapain? Mau edit foto aja harus nyari preset lah, apalah, repot tau nggak? Nih, jadi satu aplikasi editing foto di HP yang punya AI yang bisa nyamain warna foto orang lain ke foto kita. Ini gratis, gak ada watermarknya. Gini nih caranya. Pergi ke App Store atau Play Store, cari Meitu. Pilih yang ini dan langsung download aja. Kalau udah, buka aplikasinya. Nah, di sini ada banyak fitur yang bisa lo pakai. Tapi kali ini kita fokus sama satu fitur, yaitu AI filter yang ini nih. Langsung aja klik dan pilih foto lo. Klik tombol plus dan klik start. Klik reference image. Di sini lo disediain banyak filter yang bisa lo ekstrak nih. Tinggal klik ekstrak filter. Klik use, tunggu processingnya, beres, ini before, dan ini afternya. Lo juga bisa pakai reference foto lo sendiri nih. Misal gue pilih foto yang ini, gue screenshot aja kayak gini, balik ke aplikasinya, klik reference image, dan klik import. Pilih foto yang lo screenshot tadi, klik tombol plus, tunggu processingnya, beres, ini before, dan ini afternya. Fitur barusan cocok banget buat lo yang pengen. Ya, masih banyak Coba yang lihat, lainnya ya. pendiri Facebook Oke. Gitu, Pak. Ya. Karena saya kasih arahan untuk cara menemukannya.
karena setiap orang itu nantinya akan punya apa favoritnya masing-masing, Pak, gitu ya. Setiap antara orang satu dengan yang lain mungkin seleranya beda-beda. Misalnya saya nih, kalau bikin flyer, saya dari dulu pakai Corel Draw ya. Pasangannya pakai Corel Draw, saya pakai apa? Pakai AC/DC gitu kan ya. Terus kemudian untuk edit fotonya saya pakai apa? Saya pakai FaceApp gitu kan. Untuk FaceApp itu cuman saya pakai untuk supaya orang yang tadinya cemberut jadi senyum gitu kan. Itu pakai FaceApp gitu kan. Kalau video ya tadinya pakai Capcut gitu kan. Tapi Capcut sekarang apa bayar gitu. Jadi kita hunting lagi yang lainnya yang gratisan. Untuk motong-motong video saya pakai YouCut ya. Untuk ngompres-ngompres saya pakai Panda kompresor gitu. Ya, untuk bikin silabus atau bikin outline pelatihan saya pakai ChatGPT gitu ya. Nah, ini saya lagi ngetes-ngetes untuk bikin prediksi. Nah, kalau ada yang mau dibuatkan prediksi financial energy selama 1 tahun, nanti japri saya tanggal lahirnya nanti saya buatin. Ya, boleh, Pak. Ya, saya lagi Iseng-iseng. trial hasilnya seperti ini nih. Kalau ada yang mau, ya, kalau ada yang mau nanti japri saya nanti saya buatin, ya. Kalau ada yang mau. Tanggal lahir sama apa, Pak? Tanggal lahir doang, Pak. Tanggal lahir doang. Jam perlu enggak jam? Ini ya Jam contohnya. Nanti di cross check ya. Saya lagi trial kayak begini nih. Ini peta rezeki dan energi finansial saya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Nah, ini Januari, Februari, Maret, April, Mei saya jeblok, Pak. Ini Juni saya cross check. Ini pakai beda-beda Ini saya lagi ngetes beberapa AI, terus saya lagi compare gitu. Tapi dari berbagai macam aspek gitu ya. Tapi saya tertarik untuk satu aspek dulu, untuk aspek prediksi keuangan atau rezeki. Kok ada kesamaan ya? Ada kesamaannya di sini, Pak. Lihat bulan Juni ya. Di sini beberapa ini sama-sama menyatakan Juni ini bagus gitu. Mei jeblok, Pak. Mei jeblok, ini kan Juni ini sudah jalan Januari sampai Mei, Pak. Ini sesuai kenyataan enggak? Nah, Yang saya sudah lagi ngecek, Pak. Justru saya lagi ngecek. Ini sih menurut saya yang Januari, Februari, Maret, April, Mei sih cocok. Nah, kalau ini kan gini, Pak, kalau prediksi itu kan kita mesti ngelihat yang sudah terjadi dulu. Iya, iya. Yang sudah terjadi itu seperti apa? Nah, kalau dirasa cocok, yang sudah terjadi itu udah mendekati, nah baru kita boleh percaya yang ke depan, tapi itu pun mesti perlu bukti. Makanya nanti saya mau buktikan ini istilah saya pakai prediksi ya, bukan ramalan. Ya, Ya. dikaitkan sama kondisi perekonomian saat ini di dunia, toh, Pak, yang agak panas. Ya, tapi ini bukan soal angkanya loh, Pak. Tapi maksudnya begini, ini tentu saja bukan tentu saja untuk pengusaha ya yang income-nya fluktuatif gitu. Nah, ini nanti saya mau nanti lihat aja ya, nanti di bulan ini kan sama nih, Oktober bagus ya. Ini lihat ya, Juni bagus, Agustus bagus, yang bagus tuh Juni, Agustus, Oktober sama Desember. Coba lihat yang ini. Cocok ya, Juni, Agustus, Oktober, Desember. Nah, nanti tinggal lihat aja bulan-bulan ini memang bagus apa enggak gitu, Pak. Nah, saya lagi
nyoba-nyoba ngetes itu Pak gitu. Maksudnya ini AI bisa bisa ngasih saya prediksi. Sementara kemarin kan saya bikin berbagai macam aspek tuh. Iya. Misalnya keuangan, kesehatan, terus karir, peluang bisnis, tapi kok banyak yang kurang-kurang tepat, maka saya pakai satu dulu aja gitu. Untuk Iya. nemukan promnya, Pak, untuk nemukan promnya. Nanti kalau ada yang Oke. mau saya bikinin, nanti saya bikinin. Oke, thank you, Pak. Tinggal masukin aja kok, Pak ya, nggak repot, Pak ya. Itu berarti semua trial and error, Pak ya. Jadi kita coba-coba semua, Pak. Itu kalau dari ini ya saya simpulkan itu untuk alat-alat baik itu ChatGPT atau yang lain kita trial and error terus ya. Sampai ketemu pas yang buat kita. Betul, iya Pak. Karena sekarang kan AI ini kan banyak sekali, Pak. AI ini kan banyak banget ya. Saking karena banyak, maka paling tidak setiap orang perlu mengenal dulu. Kalau sudah mengenal, harus berani trial, install aja, install coba. Terus nanti sampai Anda nemukan yang Anda merasa paling cocok. Yang Anda paling cocok yang mana, ya sudah, tekuni aja yang itu, Pak, gitu. Ya. Karena setiap orang kan nanti seleranya beda-beda, gitu. Ya. Iya, lebih nyaman mana gitu ya. Ya, kayak misalnya dulu saya belajar desain grafis ya. Saya belajar desain grafis otodidak kan. Ada yang pakai Adobe, ada yang pakai freehand, ada yang pakai CorelDRAW. Saya dari awal tuh pakainya sudah CorelDRAW sampai sekarang keterusan. Ya sudah, gitu. Terus untuk Sudah nyaman. editingnya saya pakai ACDC gitu kan. Ya, demikian pula untuk video editing. Video editing saya pakai Capcut ya, pakai apa UCut ya, pakai apa Panda kompresor ya. Panda kompresor itu untuk ngecilin ya. Kalau UCut itu lumayan sih untuk nambah file atau apa untuk percepatan ya. Eh, Tidak sekompleks Capcut lah, lebih simple. Kenapa saya pakai UCut? Karena lebih simple gitu. Tapi kurang ajarnya Capcut mulai suruh bayar. Ya, kalau sudah mereka kan gitu Pak, pasti awalnya gratisan, lama-lama bayar. Ya udah kalau sudah mulai bayar ya kita hunting yang lainnya yang gratis lagi. Tapi kalau sudah benar-benar kita berguna untuk pekerjaan kita, biasanya orang worth it untuk bayar kok Pak. Gitu. Tidak masalah ya kalau Ya, memang. seperti saya ngomong ke anak saya kan, ini ChatGPT. Anak saya kan kerja IT, malah dia bilang, Ya. wah, saya udah Pak, dia bilang, aku udah abonemen, malah dia abonemen gitu. Iya, bapaknya malah cari gratisan, anaknya malah udah abonemen karena dia perlu untuk kerjaan dia, Pak, gitu. Sama Pak, yang Gaby ini berani bayar, saya enggak. Sorry, beli Ya, saya yang kalau gratis. memang kita ketemu yang benar-benar kepake untuk kerjaan kita, ya akhirnya bayar pun nggak jadi masalah, Pak. Gitu. Iya sih, asal worth it lah. Nggak Kayak apa-apa. Zoom ini kan juga saya kan tiap kali bayar. Biasanya Iya. ketengan, cuman ini kan sebulan ke depan ini saya ada pelatihan lewat Zoom berapa kali ya saya langsung bayar yang sebulan gitu kan. Lebih worth it lah ya. Ya, gitu aja sih Pak. Gitu. Kalau emang harus bayar ya bayar lah. Iyalah, kalau ada rezekinya kita ya bagi-bagi Ya, lah. masukkan ke dalam biaya operasional kan Pak gitu. Ya, nggak apa-apa. Baik, silakan. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan? Silakan. Silakan. Apakah masih ada yang mau didiskusikan? Silakan.
Atau kalau mau, ini kan malam ini topiknya AI ya. Kalau mau topik lain juga silahkan. Untuk create video ada Pak. Tadi kalau yang tadi kan editing video ya, tapi kalau misalkan apa ya, create video gitu bisa nggak ya pakai AI? Kan begini, kalau create video itu satu, Ibu bikin video, tentu saja rekaman sendiri kan Bu, ya kan? Ya, Kan rekaman rekam video sendiri dulu, kan, ya. rekaman sendiri. Nah, nanti setelah rekaman, kemudian baru diedit. Tapi kalau Ibu mau yang create video, itu pakai tadi Heigen tadi Bu. Kalau pakai Maksudnya yang Heigen, bikin video pakai avatar gitu loh, yang nggak harus ya, profil jadi kita gini, gitu. nanti Ibu pelajari Heigen, Bu. Ya, Heigen itu nanti Ibu kasih foto Bu Dewi, nanti fotonya Bu Dewi akan dibuat versi apa ya? Versi apa ya? Versi Kartun AI. gitu ya, Pak. Ya, tapi mirip lah kayak tadi kan. Iya. Nanti setelah itu Bu Dewi bikin skenario, ya, konten-konten gitu, kasih perintah-perintahnya. Nanti dia bisa bikinin langsung 10, bisa bikin langsung 20 gitu, Bu. Bikin video skrip gitu ya, Pak. Terus terang saya belum pernah praktek, cuman kan saya pelajarin. Karena kalau saya itu kan orang IT, jadi ambil logiknya aja, Bu. Logiknya, kalau AI semacam Heigen tadi, Bu, itu yang dia, Ibu setor foto dulu supaya sama dia dibuatin Bu Dewi versi Heigen-nya gitu loh, Bu. Ada template-nya dulu gitu ya. Ya, jadi sudah ada. Nah, setelah itu Bu Dewi kasih apa eh, apa perintah bahwa saya mau apa bikin video yang ngomong apa gitu. Terus misalnya bahasa Indonesia, terus ada teksnya. Nah, nanti masukin gitu. Terus eh, apa durasinya berapa gitu. Misalnya durasinya 15 detik gitu kan. Terus dari itu nanti dibuat berapa video gitu. Misalnya 5 video atau 10 video, udah Bu, dicoba aja Bu. Nanti sama dia di-create Bu gitu. Jadi dalam hal ini Ibu nggak perlu rekaman. Ya Pak, Ya, nanti gitu. dicoba Pak. Mungkin itu bisa kombinasi AI dan AI mungkin ya. Bikin Ya, skripnya dengan AI, videonya AI gitu kali ya. ya Heiken tadi Bu, coba Mas malah jadi coba bangunan. ya create Yang dibuatin Elon Musk jadi pekerja pabrik gitu ya Pak. ya ini Heiken kan ya misalnya Heiken tutorial ya, coba Heiken. That live ever again. Let me show you how. First, you have to go to this website called HeyGen. Click on avatars and follow the instructions to create an AI clone of yourself. It's very easy and it only takes a few minutes. Next, click on create video and upload your PowerPoint or PDF to create a new project. Then simply drag your avatar into the project. Here, you can adjust its size, position, or even remove the background if you like. If you click on script, you can write whatever you want it to say. You can even make it speak a completely different language. Then make all the adjustments you need by dragging elements on this timeline. Finally, click on submit, and that's it. You'll have an amazing presentation that presents itself. Here I will show you his rise and fall, along with some other details of his life. Try it out and follow me for more presentation tips. You don't have to present live ever, Seperti itu, Bu. but let me show you how.
First, you have to go to this website called HeyGen. Click on avatars and follow the instructions. Ya, nanti coba. Oke, saya coba dulu Pak. Itu kalau nggak dicoba ya nggak bisa Oh iya. ngalami. And bisa langsung terap. HeyGen just launched Avatar 4 and it's incredible. You could be a filmmaker, animator, or maybe someone who just wants to be an anonymous YouTuber. It's a great way to voice over your characters, create funny segments in your video. Kamu harus bisa bikin video dengan avatar AI seperti ini. Caranya gampang banget. Kita hanya akan menggunakan dua alat AI untuk membuat virtual avatar dari diri kita, guys. Langkah pertama, kita bikin dulu avatar AI kita menggunakan Leonardo.ai. Leonardo.ai ini adalah alat untuk bikin gambar gratis karena kita dikasih kuota 150 token setiap hari. Langsung aja kamu masuk ke image generation dan upload foto kamu yang menghadap ke depan dan memiliki pencahayaan yang bagus. Kemudian langsung masukkan kata perintah yang kamu inginkan. Dan sekarang kamu sudah memiliki gambar avatar versi kamu sendiri dengan hanya menggunakan 9 token, guys. Kemudian kita akan masuk ke HeyGen. HeyGen ini adalah alat untuk membuat virtual avatar. Langsung aja kamu upload foto avatar kamu, kemudian kamu bisa bikin suara dari teks atau kamu bisa rekam suara kamu sendiri. Dan sekarang kamu sudah memiliki virtual avatar versi kamu. Kamu bisa gunakan untuk video panjang, bahkan untuk video berformat pendek. Untuk versi lengkapnya seperti biasa, cek aja di channel YouTube gua, guys. Langsung gas. Gitu Bu. Kamu harus Sudah jelas? Nah, kalau suggestion saya, kalau untuk kebutuhan Bu Dewi pakai HeyGen aja Bu. Silakan Bu, dicoba Bu. Iya Pak. Nanti ada versi trialnya dulu ya Pak ya. Ada. Oke, ya nanti kita coba yang trial Jadi dulu. HeyGen bayarnya berapa sih kalau yang berbayar tadi? Nanti dicek aja Bu. Ya. Oke, tapi kalau sudah bikin banyak ya pasti Yang banyak. $24 tadi itu ya Pak, sekitar 500.000 Ya. tadi. Tapi kalau yang trial juga lumayan sih, 3 video per bulan ya cukuplah untuk latihan-latihan gitu. Ya. Nanti kalau hasilnya bagus baru pilih yang berbayar gitu kali ya. Murah lah Bu, sebulan 500.000 Ibu kebut gitu langsung dalam sebulan bisa produce Ya. puluhan kan lebih murah daripada bayar orang Bu. Iya Pak, nanti dicoba Pak. Makasih Pak Haryo. Sama-sama Bu. Oke, ada Malam lagi? Mbak Yang... Aryo. Ya silakan malam Pak Enggi. Pak Aryo, saya mau tolong tanya, aplikasi AI itu ada yang palsu nggak ya Pak? Saya agak parno karena pernah kayak kena ketipu gitu loh Pak. Maksudnya itu ada aplikasi yang nggak asli yang datanya kita disedot gitu nggak ya Pak? Itu yang pertama. Terus pertanyaan kedua tuh Pak, yang untuk di Google Business itu loh Pak, itu sekarang tuh lagi marak banget, alamatnya diganti, nomor teleponnya diganti Pak. Itu sampai jadi, saya kebetulan ada bisnis kos-kosan ya, itu sampai jadi masalah nasional karena di mana-mana seperti itu. Jadi orang cenderung penipuannya melalui Facebook, alamatnya diganti, terus kemudian minta untuk bayar DP dan itu dialihkan. Nah kita udah berusaha nih ganti gitu ya, kalau misalnya tahu ganti, tapi masalahnya dari Google Business itu kalau sudah diganti sama pihak penipu, terus kemudian kita ganti lagi langsung, itu akunnya itu malah disuspend gitu loh Pak. Dianggap mereka nggak tahu yang nipu yang mana, yang asli yang mana, tapi dianggap ada sesuatu yang aneh, jadi malah disuspend, walaupun kita udah pakainya Google-nya yang bisnis Pak, gitu. Ya, itu nanti saya perlu cari tahu dulu Pak case-nya. Memang saya pernah dengar sih kasus itu ya, tapi tentu saja gini, sebenarnya kalau ada satu peristiwa di mana peristiwa itu banyak terjadi Pak, maka gunakan search engine aja Pak, gitu. Jadi misalnya tadi Bapak kasusnya kalau tadi kasusnya gimana Pak? Mengatasi Google yang di Google Business itu kan misalnya ada alamat usaha kita, nomor telepon kita gitu kan Pak. Nah itu di mana-mana ini yang sedang terjadi ya, terutama mungkin yang di bisnis kos-kosan atau tempat penginapan itu diganti semua Pak. Penipuannya itu nasional. Dan sampai
di asosiasi itu sampai bingung ini cara ngatasinya gimana gitu. Terus kemudian kita alihkan nih Google-nya yang berbayar ya, Google bisnisnya yang berbayar untuk Google Map-nya itu loh Pak. Tapi itu kalau Ya, misalnya sering diganti-ganti, itu malah akunnya malah disuspend Pak gitu. gini ya Pak, Mm-mm. saya kasih cara menemukannya ya Pak. Jadi logikanya Mm-mm. begini Pak. Mm-mm. Eh, sekarang ini banyak orang sharing, ya, banyak orang sharing. Mm-mm. Tidak hanya orang per orang, tetapi media-media online pun juga ikut sharing karena mereka kan juga ingin mendapatkan visitor ya Pak. Nah, jadi Ya, search engine oke. yang Bapak bisa gunakan satu Google, yang kedua TikTok, yang ketiga YouTube Pak gitu. Contoh, Oke. kalau tadi Bapak ngomong itu kan saya belum bisa menjawab. Nah, saya Oke. nyarinya caranya gini Pak, mengatasi penipuan Google Maps. Nah, ini Pak Oh, ada oke. ya, waspadai para Ah, ah. penipu yang berkeliaran di Google Maps. Nah, ini Bapak tonton aja Pak satu-satu Pak. Ya, oke. Oke. Ini ada Ya, orang yang sharing Pak. Nama bisnis diubah orang tidak dikenal. Kan ada kan Pak yang sharing kan ya, gitu. ya, ya. Nah, kenapa ada kalanya kita menemukannya di YouTube, ada kalanya di TikTok. Kalau yang di TikTok itu kan pendek-pendek ya, cuman 15 detik, 30 Ah, detik gitu ya. Kalau YouTube kan panjang gitu. Nah, jadi itu oke. cara kita mendapatkan solusinya, Pak. Karena sekarang ini banyak sekali orang yang sharing. Jadi kalau ada satu peristiwa yang menimpa banyak orang, itu nanti dengan cepat Oke. akan ada orang yang sharing, Pak. Baik di YouTube maupun di TikTok Oke. maupun di Google, Pak, gitu. Gitu, Pak. Ya. Jadi Oke. tadi Oke, Bapak thank you Pak caranya Edi. YouTube mengatasi Ah, penipuan Google Map. Nah, ini tinggal nanti tonton aja, Pak. ya. Oke, Pak. Thank you, Pak. Ya. Ya, siapa tuh? Ubah nama bisnisnya orang jadi bingung ini dia sobat kita. Nah, kita coba lihat bagaimana nih jawaban. Ah, ini nih. Ya. Ada nih jawaban. Gitu, Pak. Nanti silahkan cari ya. Oke. Oke. Baik. Menjawab pertanyaan yang lainnya adalah tentang AI itu palsu atau tidak. Sebenarnya ya mungkin saja sih ada AI palsu itu mungkin saja ya. Tetapi sebagai cross check-nya Anda cari referensinya di Google aja Pak gitu ya. Soalnya ChatGPT, saya nggak tahu ChatGPT itu ada palsu atau tidak. DeepSeek ada palsu atau tidak. Mungkin bukan palsu ya, tapi mungkin plesetan-plesetan gitu ya. Itu ya saya jawabnya bukan tidak mungkin gitu ya. Selalu ada peluang untuk orang itu bikin yang mirip-mirip gitu ya. Tapi kalau untuk yang top-top sih rasanya palsu sih enggak lah ya. Kemudian data, kalau data ya rasanya kok kalau kita menggunakan AI, Saksi dari Infokar. ya, kalau kita menggunakan AI itu kan sebenarnya data apa sih Pak yang kita kasih kan ya kecuali apa ya tergantung Bapak upload data apa gitu kan Pak ya gitu. Yang ditakutkan yang nyambung aplikasi BCA mobile banking ke satu handphone itu loh Pak. Itu Oh memungkinkan nggak sih enggak, Pak? kalau Enggak ya? itu beda cerita Pak. Kalau gini, eh, kalau orang yang kena penipuan mobile banking itu pertama adalah mereka ngeklik ya satu file yang dikirim entah di grup entah di WA pribadi terus dia klik gitu ya. Sebenarnya klik doang itu masih nggak apa-apa Pak. Cuman kalau dia klik kemudian dia lanjutkan masukkan kemudian dia masukkan dia punya PIN. Nah, itu baru kemakan Pak gitu ya. Oh. Yang kedua adalah kalau dia kena pancingan suruh masukkan OTP Pak gitu. Ya. Oh.
Oke, jadi nah itu aja yang perlu diwaspadai, Pak. Jadi apa kita ini dipandu baik secara manual maupun secara otomatis masuk ke satu sistem yang bukan sistem aslinya, Pak, gitu. Ya, yang kedua adalah OTP. OTP itu kan password gitu. Ya, kita dapat kiriman OTP, terus OTP-nya disuruh masukkan ke aplikasinya dia, ya kena, Pak, gitu. Ya. Tapi kalau dua hal itu kita tidak lakukan, ya sebenarnya sih nggak ada masalah sih. Tapi ya namanya pengguna ini kan banyak yang gaptek, yang nggak usah jauh-jauh lah. Apa ya, orang gaptek itu tidak mengenal usia, tidak mengenal kaya miskin, Pak. Bos-bos saja yang kena juga banyak, Pak, gitu. Ya, saya punya temen tuh cerita bosnya beli paket tur murah, daftarnya di Instagram, habis itu hilang duitnya, gitu kan. Instagram itu kan banyak yang bikin tur-tur fiktif gitu kan. Ada yang percaya, ada yang setor sekian juta, habis itu hilang gitu ya. Salah siapa ya kan? Wong apa penyelenggaranya Instagram, kantornya di mana juga nggak jelas, daftar ikut tur, main transfer aja, ya bablas, Pak, gitu kan. Gitu. Ya. Terus ada lagi cerita temen yang ceritain bosnya juga gitu ya, maksudnya di di ditelepon oleh orang yang berlagak sebagai CS dari kredit card gitu kan, ya dipandu gitu, terus dia masukin, dia kasih itu 3 angkanya gitu ya, nah dipakai lah kartu kreditnya buat belanja kan gitu, Pak, ya. Terus Oke, yang thank you, Pak hipnotis, Aryo. ya, yang hipnotis juga banyak. Saya tuh dengar cerita-cerita tuh kadang-kadang ada yang kena ya, gitu kan. Apa banyak ibu-ibu yang kena tuh di telepon ya. Itu dari telepon aja udah kayak kena hipnotis itu ya, suruh transfer. Nggak punya duit sama penipunya itu disuruh pinjem, Pak. Ya. Sampai pinjem ke temennya, pinjem ke tetangganya gitu untuk transfer gitu. Ya, gitulah, Pak. Macam-macam penipuan di sekarang ini. Gitu, Pak Egi ya. Baik, Ya, apakah thank ada you, Pak lagi? Aryo. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau didiskusikan, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri ya. Terima kasih untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, kita bisa diskusikan lagi di grup ya. Terima kasih ya Pak Haryo. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Pak Haryo. Terima kasih, Bu. Ya, baik, saya tutup ya. Terima kasih, Oke. Pak Haryo. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat bekerja. Yo, selamat istirahat.